Salam Zoe Life Church yang ada di Australia dan juga di Indonesia. Kita bersyukur kalau hari ini kembali kita dapat boleh memperingati akan hari di mana Tuhan memberikan hidupnya, keberadaan hidupnya untuk mati di kayu salib bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya, dan kita bersyukur untuk kebaikannya. Izinkan saya membaca dari Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mari bersama-sama kita menikmati akan ibadah kita. Kita memberikan pujian kita, pengakuan pujian kita hanya bagi Dia. Untuk mengawalinya, kita akan berdoa yang akan dipimpin. Mari kita berdoa bersama. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab karena kemurahan lebih dari apa yang ada dalam hidup kami. Bahkan kalau hari ini kami boleh memperingati akan hari yang luar biasa. Engkau telah menebus kami. Engkau telah memberikan hidupmu menggantikan kami. Sesungguhnya kami yang berdosa, Engkau telah menanggung. Maka hari ini Tuhan, biarlah darah-Mu, darah Yesus Kristus, itu yang telah menebus kami, menyucikan kami, memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan lebih-lebih darah-Mu Tuhan telah membenarkan kami, sehingga hari ini kami dapat perkenanan Tuhan, untuk kami layak masuk di hadirat-Mu, untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, hormat, syukur kami, penyembahan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan, yang layak terima semuanya. Maka kami percaya hari ini sesuatu yang spesial Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami, baik kami yang ada di studio maupun bagi setiap umat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dan siapapun yang ikut dalam acara hari ini. Kami percaya Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami. Kami nyatakan biar surga terbuka, langit terbuka, Engkau mencurahkan segala berkat rohani, bahkan kasih Tuhan berlimpah-limpah bagi kami hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Dia segalanya bagiku.
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Berkata,
ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat karya salibmu. Engkau telah membuktikan. Terima kasih. Terima kasih. Hidup kami telah dibebaskan, diselamatkan, dibenarkan oleh karena karya salibmu, oleh karena darahmu yang tertumpah. Haleluya. All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematian. Dia didera dan disiksa, dicambuk di tubuhnya mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia di
dan disiksa, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Di Kalvari. Biar hari ini Tuhan, kami memiliki kerinduan bahwa hati kami rindu untuk terus mencari Tuhan, untuk terus menikmati hadirat-Mu, untuk terus kami bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, hari ini Engkau nyatakan kasih-Mu lebih lagi. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah rela mati bagi kami. Dan biarlah hari ini kami datang dengan hati yang rindu, hati yang haus, yang lapar kepada-Mu, hati yang selalu mengingini Engkau. Inilah kami Tuhan. Lord, I worship You. I worship You, my God. Lord, I
roh jiwa kami bersamamu Tuhan, ku menyembahmu ya Allah ya. Mari sekali lagi dari hatimu yang paling dalam katakan, Bapa, kami sembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami nyatakan Engkau adalah Mesias. Engkau ada Allah yang hidup. Engkau juru selamat dunia yang telah menebus dosa kami, rela mati bagi kami. Dan hari ini ya Allah menyembah. Engkau kudus, kudus Tuhan. Biarlah wakata sadara wadare. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah.
Shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali. Hari ini adalah hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati karena desakan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan saya merasa bahwa peristiwa ini adalah inti daripada Injil itu. Inti yang harus disampaikan kepada siapapun, termasuk kita yang sudah mendengarnya. Kita perlu mengoreksi kembali, kita perlu merevisi kembali mengenai Jumat Agung ini. Oke, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, Jumat Agung. Kami memperingati 2000 tahun yang lalu Engkau telah melaksanakan visi yang diembankan oleh Bapa di surga kepadamu. Karena tidak ada orang lain, tidak ada manusia lain yang sanggup untuk menjalankan misi itu. Itu sebabnya Tuhan, kami minta wahyu, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami yang mendengar berita pada pagi ini mulai nangkap, mulai mengerti dengan baik dan benar. Kami percaya Tuhanku, ada darah-Mu, darah Yesus pada hidup kami. Tubuh, jiwa, roh kami ada darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, tulah-tulah apapun tidak boleh menguasai kami kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, sebelum kita masuk kepada peristiwa Jumat Agung itu, saya akan membawa Anda untuk melihat background-nya terlebih dahulu. Ya. Background-nya ini ada di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-34. Kitab Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-7. Supaya kita bisa mengerti ayat yang ke-7, saya akan ajak Anda untuk membaca dari ayat yang ke-5. Ayat ke-5 berkata begini, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Ayat yang ke-6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat yang ke-7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, mengampuni pelanggaran, mengampuni dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukumannya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nah, Tuhan yang hadir untuk menjumpai Musa, dikatakan Tuhan Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan berlimpah setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Allah yang mengampuni kesalahan, yang mengampuni pelanggaran, yang mengampuni dosa. Pengampunan diberikan. Tetapi kalimat selanjutnya berkata, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Pengampunan diberikan, maaf diberikan, katakanlah begitu. Ya. Tetapi pengampunan itu
bukan berarti meniadakan hukuman. Nah, inilah yang harus kita pahami dan mengerti. Seringkali kita minta, Tuhan ampuni segala dosa dan salah kami. Kami telah melakukan ini dan itu. Tatkala kita minta pengampunan, bukan berarti membatalkan hukuman yang ada karena kita melakukan dosa. Kok begitu? Ya, ayatnya ngomongnya begitu. Ini yang harus kita gali supaya kita semuanya paham dan mengerti. Nah, saya memberikan khotbah judul ini adalah hukuman bagi orang-orang yang bersalah, berdosa, ditimpakan kepada Yesus. Ya. Kita akan terus menggali supaya kita bisa memahami dan mengerti. Jadi, Yesus hadir di muka bumi menjadi pelaku misi. Misinya Tuhan Bapa di surga diemban oleh Yesus. Dia hadir di muka bumi khusus untuk menerima hukuman bagi banyak orang, dan hukuman itu tidak ditiadakan. Hukuman itu adalah hukuman yang terkait dengan kesalahan, dosa yang sudah dilakukan oleh banyak orang ini, walaupun orang itu sudah minta ampun. Tapi kita membaca tadi Keluaran 34 ayat yang ke-7, jelas sekali. Tetapi tidak meniadakan. Oh, haleluya. Saya mencoba melihat terjemahan dari bahasa yang lain. Tetapi itu, pengampunan dosa tadi sama sekali tidak akan membebaskan yang bersalah. Tidak. Nah, sekarang kita konsentrasi kepada Yesus yang harus melaksanakan. Yesus yang harus menanggung hukuman itu. Ya. Saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-42. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-42. Oh, haleluya. Ya. Puji Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-42. Oh, haleluya. Ya. Firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan aku datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dialah Bapa tadi yang mengutus aku. Nah, ayat ini tidak mudah untuk dimengerti. Bahkan banyak orang-orang yang orang Kristen sendiri maupun orang di luar Kristen yang mencoba mengerti sangat sulit untuk memahaminya. Saya mendapatkan satu pengertian begini. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan adalah penciptanya. Kita ingin mengerti pencipta, tatkala kita sebagai ciptaan ingin mengerti pencipta kita, sangat sulit. Bahkan tidak mungkin. Ingat, kita ciptaan, Tuhan pencipta. Kita ciptaan ingin tahu Dia, sangat sulit.
Kita bisa mengenal Dia tatkala Dia sebagai Sang Pencipta menyatakan diri begini, begini, begini. Barulah kita mengerti. Keterbatasan ini adalah hal yang biasa. Kenapa? Itu tadi, kita ini ciptaan, Tuhan ini pencipta. Bagaimana Anda bisa mengerti penciptamu? Kecuali penciptamu menyatakan dirinya. Kalau Dia tidak menyatakan dirinya, sulitlah kita. Ya. Oke, kembali kepada Yohanes 8 tadi. Tuhan berkata dan menyatakan diri, jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku, Yesus, keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Dengan kata lain, Yesus datang di muka bumi menerima misi yang harus Dia lakukan. Nah, untuk mengerti peristiwa Jumat Agung, kita harus mengerti misi yang diemban oleh Yesus ini. Saya akan ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan berkata begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, ini Tuhan menyatakan dirinya. Kita nggak bisa ngotak-atik, nggak bisa. Ini hanya bisa diterima karena kita ini ciptaan. Oke, ayat 2. Ia, Sang Firman itu, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Hanya sampai di situ kata kalimatnya. Nah, untuk mengerti ini, kita lihat ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi, ini adalah penyataan yang diberikan kepada kita sebagai ciptaan. Ya. Nah, Yohanes pasal 1 mulai menyingkap sedikit. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya. Sekarang bagaimana? Ayat 14. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita akan melihat di kitab Lukas. Lukas pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai 38. Firman Tuhan berkata begini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Sampai di sini kita masih nangkap. Oke. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, Maria bingung. Ya. Maria bingung. Kenapa? Dia berkata, ayat yang ke-29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
apakah arti salam itu? Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Engkau mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. 31. Sesungguhnya, nah inilah yang menjelaskan ayat yang ke-30. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32. Ia akan menjadi besar. Yesus tadi akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Oke, ini pernyataan Tuhan sebagai pencipta. Ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali menerimanya. Ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Ini reaksi dari Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Bagaimana itu bisa terjadi? Aku belum bersuami, baru bertunangan. Kata belum bersuami, aku belum mengenal laki-laki. Aku baru bertunangan. Oh, haleluya. Ayat 36, 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Nah, bagaimana caranya hamil?" Kemudian malaikat itu menjelaskan, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dikau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Nah, inilah yang dinyatakan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Maka kita nggak bisa berkata di luar apa yang malaikat itu katakan. Dikatakan bahwa sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Ini perintah dari surga sudah. Jadi kalau kita percaya, kita hanya memperkatakan apa yang dari surga katakan. Ini bukan rekayasa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang kita lanjut. Ayatnya yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria. Ini reaksi Maria. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 38 adalah persetujuan dari Maria. Maria menyetujui bahwa Maria harus hamil, dan caranya hamil, Roh Kudus turun atasnya, kuasa Allah menaungi dia. Dan dikatakan anak yang akan lahir nanti disebut kudus, Anak Allah. Jadi istilah Anak Allah bukan rekayasa orang Kristen awal. Bukan. Itu dari berita Gabriel. Dan tatkala Anda mengerti dan percaya, Anda akan diberkati. Tapi tatkala kita menolaknya dengan rekayasa pikiran-pikiran manusiawi kita sudah memposisikan diri bertentangan dengan Tuhan sendiri. Kembali lagi,
Waktu dijabarkan, Maria bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Maria berpikir masih dengan pikiran manusiawi. Mau hamil ya harus punya suami. Tetapi malaikat ini menjabarkan dengan jelas sekali. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah akan menaungi engkau. Artinya apa? Yang mustahil itu menjadi nyata. Roh yang tadi masuk ke dalam hidupnya Maria akan masuk ke dalam rahimnya. Kenapa? Karena roh tadi adalah roh Yesus sendiri. Dan melalui rahimnya Maria, roh tadi dibungkus dengan daging yang sama dengan daging Anda dan daging saya, yang sama sifatnya, tergores, darah akan keluar. Oh haleluya. Ini dalam rangka menjalankan misinya. Yesus butuh darah, Yesus butuh daging. Karena nanti Yesus harus dicambuk, Yesus harus dipaku di salib, dipaku pada salib. Oh haleluya. Dia butuh daging, dia butuh darah. Ini untuk menjalankan misi yang diterimanya dari Bapa di surga. Tadi dikatakan, Yesus berkata, ayatnya yang ke Yohanes 8 ayat 42 tadi. Sebab aku keluar dan aku datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Dia yang memberikan misi ini untuk aku emban, aku jalankan. Yesus menerima misi itu. Aku datang dari Allah. Aku keluar dari Allah. Ini yang bisa disampaikan Yesus kepada Anda dan saya. Ya. Seringkali orang mendiskusikannya dan tidak ada dasarnya. Dasarnya sudah jelas. Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam kitab yang lain mengenai hadirnya Yesus. Ya, sekali lagi kita sebagai ciptaan untuk mengerti Sang Pencipta kita sangat sulit dan bahkan tidak mungkin. Kita hanya bisa menerima apa yang Dia katakan. Ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat Mazmur 2 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Sudah ditetapkan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Maka tadi Yesus berkata, aku keluar dari Allah. Ya, oke. Sekali lagi saya katakan, kita ini ciptaan dan Tuhan pencipta. Kita ingin tahu bagaimana Yesus ini, siapa Yesus ini. Kita hanya bisa menangkapnya dan mengertinya melalui firman yang telah diucapkannya. Nah sekarang kita mulai jelas. Yesus diutus menjadi misi. Untuk apa? Yesus menjalankan misinya Bapa di surga. Untuk apa? Untuk menerima hukuman-hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Mereka sudah minta maaf, mereka sudah minta ampun, tetapi Alkitab mencatat pengampunan itu, minta maaf itu bukan sama sekali tidak akan membebaskan yang bersalah dari hukuman. Berarti hukuman masih tetap ada.
Tetapi hukuman ini tidak ada orang yang sanggup untuk menahannya. Tidak bisa. Itu sebabnya Bapa di surga mengutus Yesus. Tadi sudah kita baca di dalam kitab Lukas. Gabriel menjabarkan. Waktu Maria setuju sesuai dengan Lukas pasal yang pertama ayat 38. Dia setuju. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Terjadilah kepadaku sesuai yang kau katakan. Persis yang kau katakan. Wow. Anda tahu, tatkala Maria berani mengambil ini, resiko yang dihadapi adalah tatkala Maria hamil di luar pernikahan. Apa yang terjadi? Hukum dirajam batu sampai mati. Tapi Tuhan itu luar biasa, ya. Dia bisa membuat dari yang nggak ada menjadi ada. Dan sekarang kita mulai nangkep Yesus yang pada mulanya adalah firman, yang adalah roh. Kalau dia datang dalam original seperti ini, sementara dia butuh darah. Darah harus keluar. Penebusan butuh darah. Penyucian butuh darah. Pembenaran butuh darah. Pendamaian butuh darah. Yesus butuh darah. Itu sebabnya dia masuk ke dalam rahim Maria, dibungkus dengan daging melalui proses di kandungan Maria. Yesus hadir bukan karena kehendak laki-laki, bukan. Tapi kehendak Bapa di surga. Karena dia di dalam menjalankan misinya, dia butuh daging, dia butuh darah. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mulai mengerti. Waktu ditangkap di Getsemani, dia ditangkap di Getsemani. Saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes. Pertanyaan-pertanyaan muncul. Kalau Yesus itu Allah, kenapa dia begitu mudah untuk ditangkap? Kalau Yesus itu Allah dan penuh dengan kuasa, mengapa begitu? Tidak ada perlawanan sedikit pun. Oh, haleluya. Seperti tadi saya katakan, Yesus adalah sang pencipta itu. Kita ciptaannya. Kita nggak bisa tahu di luar itu, hanya andai kata dan andai kata. Oke, kita melihat apa yang terjadi dengan Yesus tatkala di taman Getsemani itu. Ayatnya yang keempat. Yohanes 18 ayat yang keempat. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya sendiri, Yesus tahu, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat 5, mereka jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. 6. Ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Dengan kata lain, ada kuasa yang keluar dari dalam diri Yesus, mendorong mereka yang akan menangkapnya, dan mereka jatuh ke tanah. Ayat yang ke-7. Maka Yesus bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ayat yang ke-8. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Murid-muridnya tidak boleh dijamah.
Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Yesus bertanya untuk kedua kalinya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Kalau engkau mencari aku, Alkitab berkata, kalau engkau mencari aku, biarkan mereka ini pergi. Kalimat ini keluar, dengan kata lain Yesus menyetujui untuk ditangkap. Nah, ini peristiwa yang harus kita cermati. Yesus penuh dengan kuasa. Tadi waktu ditanya, siapakah yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, akulah dia. Apa yang terjadi? Keilahiannya masih ada bersama dengan Yesus. Dan keilahiannya itu melakukan reaksi. Tetapi Yesus tahu dia harus ditangkap dalam rangka menjalankan misi itu. Dia tanya yang kedua, siapakah yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, kalau yang kau cari aku, biarkan mereka pergi. Dengan kata lain, Yesus setuju untuk ditangkap. Saat itulah keilahiannya lepas dari Yesus. Nanti akan diperkuat tatkala dia tergantung pada kayu salib. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau keilahian ini tetap ada pada Yesus, orang gak bisa mencambuk dia. Kalau keilahian ini masih tetap ada pada Yesus, tidak bisa ya. Tangan yang dipaku, tidak mampu. Kita mundur lagi. Kalau Yesus tidak mendapatkan daging seperti daging Anda dan daging saya, Yesus gak bisa dianiaya. Yesus gak bisa mengeluarkan darah untuk menebus Anda dan menebus saya. Itu sebabnya Yesus tahu persis dia butuh darah dan dia butuh daging. Ya. Urusan ini juga banyak orang yang tidak paham. Ya. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Roh, lahir dari seorang gadis, dan ada kata-kata yang lain yang menyudutkan Yesus karena nggak ngerti misi yang diemban oleh Yesus. Saya berharap pagi hari ini membuat Anda nangkep dan mengertinya. Kemudian Yesus ditangkap, kemudian dibawa ke imam besar Kayafas. Penganiayaan mulai terjadi. Kemudian keesok harinya dibawa ke Pontius Pilatus. Pontius Pilatus ingin melepaskan Yesus dari tuduhan orang Yahudi, tapi nggak mampu. Pontius Pilatus ingat istrinya pernah ngomong kepada Pontius Pilatus, jangan kau apa-apakan dia. Jangan kau apa-apakan dia. Nah, Pontius mencoba untuk cuci tangan karena dia ingat pesan dari istrinya. Kemudian apa yang terjadi? Singkat cerita, Yesus dicambuk dengan cambuk Romawi. Yesus dibuatkan mahkota dari duri yang dianyam, dan mahkotanya itu hampir menyerupai helm, karena dengan tangan, ya, supaya semua kepalanya ini ditutup oleh duri, dan yang menganyam itu sudah mempunyai rancangan. Nanti kepalanya akan dipukul, dan kepala Yesus dilindungi oleh anyaman duri. Duri nanti akan masuk ke kepalanya. Apa yang terjadi? Darah keluar dari kepala Yesus. Darah itu keluar. Oh, haleluya. Setiap penyiksaan keluar darah. Ada di bagian kalimat yang lain berkata Yesus ditonjok sampai keluar darah. Ya.
semua penyiksaan menimbulkan darah keluar. Singkat cerita, Yesus dibawa ke kayu salib, ke Golgota, mulai dipaku. Waktu dipaku, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena keilahian itu keluar dari dalam dirinya. Nah, apa yang terjadi? Mudah sekali dia dipaku. Di tangan di sini dipaku, bukan di sini. Di sini nggak ada otot-otot yang bisa menahan paku, menahan berat badan, tapi di sini. Nah, waktu kaki, anggap saja tangan saya ini kaki, bukan dipaku di sini, kemudian di sini ada kayu. Nggak ada kayu. Jadi kayunya berbentuk, katakanlah seperti ini. Ini kayunya begini, dari sini dipaku, keluar pakunya kena ke kayu. Begitu juga di sini. Tidak ada tempat berpijak. Sangat luar biasa penyiksaannya. Inilah misi yang diemban oleh Yesus. Dia harus mengalami semuanya. Dan nanti dia harus mati. Masuk ke dunia orang mati yang paling dalam. Untuk membebaskan dan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil itu. Dan saatnya Yesus bangkit. Yesus bangkit. Saya pernah bercerita, ada kepala regu yang harus menjaga kubur Yesus atas permintaan orang-orang Yahudi supaya kuburnya dijaga. Kemudian waktu penyaliban juga ada regu, ya. Dan regu itu dikepalai oleh seorang yang bernama Gaius Longinus. Dia matanya kabur, matanya juling. Sementara dia yang harus menentukan Yesus sudah mati atau belum mati. Kalau belum mati, maka kakinya dipatahkan, kesakitan, langsung mati. Nah, apa yang terjadi? Gaius Longinus ini tidak ada di Alkitab, tapi ada di sejarah gereja awal. Dia adalah saksi. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Romawi. Waktu dia menusukkan tombak ke lambung Yesus, keluarlah air dan darah. Kena ke wajahnya Longinus. Longinus sembuh total. Bayangin. Kemudian waktu Yesus dikubur, apa yang terjadi? Pagi buta itu, dia menjadi saksi mata. Kilat itu masuk ke kubur Yesus. Batu yang setebal sekian, 1 jengkal lebih, itu hancur berkeping. Nah, itulah saksi mata yang menyaksikan Yesus bangkit dengan ada tanda-tanda seperti itu. Setelah Yesus bangkit, Gaius Longinus mengurus prosesi untuk mengundurkan diri sebagai serdadu. Dia sudah mengundurkan diri. Kemudian bergabunglah dengan Petrus dan teman-temannya. Dan Gaius Longinus punya daerah penginjilan di Israel Utara, di daerah Suria, di daerah Turki. Dan dia selalu katakan, saya saksi mata, saya yang menusuk tombak itu, dan saya sembuh. Oh haleluya, ini yang luar biasa, ya. Nah, itu terjadi di hari Jumat, Jumat Agung. Saya berharap Anda mulai nangkap, Anda mulai ngerti bahwa Yesus datang ke muka bumi untuk menerima misi ini, untuk menjalankan misi ini, supaya genaplah seperti yang Alkitab katakan tadi, hukuman-hukuman bagi orang-orang yang bersalah, bagi orang-orang yang berdosa, semuanya ditimpakan kepada Yesus. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup. Hanya Yesus yang bisa menjalankan misi ini. Dan itu sudah diselesaikan. Dan dia berteriak waktu tergantung pada kayu salib,
Dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Dia juga teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia juga berteriak, menunjukkan keilahiannya sudah keluar dari dalam diri dia. Nah, kapan keilahiannya kembali? Waktu peristiwa kebangkitan. Keilahiannya kembali lagi. Roma berbicara soal itu. Ya, saya berharap inilah yang harus kita pegang. Inilah penyataan yang Alkitab katakan. Jangan terganggu dengan komentar-komentar orang di luar sana. Kita ciptaan, Tuhan pencipta kita, apa yang Dia kerjakan, Dia katakan, dan kita pegang, kita terima. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita memasuki kematian Yesus. Yesus harus mati. Kenapa? Karena semua tadi hukuman yang disiapkan untuk orang-orang yang berdosa ditimpakan kepada Yesus. Semuanya ditimpakan. Dan hanya Yesus yang sanggup untuk menerima semuanya itu. Oh, puji Tuhan. Tutup Alkitabmu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengerti peristiwa Jumat Agung itu. Ternyata Engkau menerima visi, misi dari Bapa di surga. Hanya Engkau yang sanggup dan bisa menanggung semuanya. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami percaya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar ini masuk ke dalam roh kami. Kami nangkap. Yes, kami paham. Terima kasih. Tuhan, sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Roti dan anggur kami bawa kepadamu. Berkatilah roti dan anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Anda yang masih mengikuti kebaktian Jumat Agung bersama kami, kita deklarasikan, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Hari ini Jumat Agung. Kami memperingati hari ini Engkau dicambuk. Engkau dilukai, Engkau dibuli. Dan akhirnya Engkau dipaku, tergantung pada kayu salib. Dan Engkau menghembuskan napasmu dalam posisi masih tergantung di atas kayu salib. Kami percaya. Kami terima korban tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu, dari kepala sampai ke badan-Mu, ke kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu. Engkau memperdamaikan kami dengan darah-Mu. Dan Engkau membenarkan kami dengan darah-Mu. Kami terima sekarang darah-Mu yang sudah memerdekakan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Engkau juga berjanji
akan membangkitkan kami di akhir zaman. Kami mengucap syukur, kami terima janji-Mu ini. Dan kami akan mempraktekkan iman kami. Galatia 6 ayat 17 berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah. Dan firman-Mu berjanji, tatkala darah-Mu ini kami taruh pada tubuh kami, pada tubuh kami ini ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah. Dan Engkau berjanji, tidak boleh ada orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, merugikan kami. Ini iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang Kau janjikan sudah kami lakukan. Dan kami ingin membuktikan yang Kau katakan itu benar adanya. Tuhan, kami akan lanjut berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar berita yang kami bagikan ini. Kami katakan firman ini firman yang penuh dengan kuasa. Firman yang memberi pengertian. Dan mulai hari ini ke depan kami katakan setiap orang yang mendengar berita kematian Yesus, mereka bereaksi positif, percaya, dan bertobat. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Presiden kami beserta Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Menko-Menko, dan pejabat-pejabat tinggi. Kami terus berdoa, Tuhanku berikan pewahyuan, hikmat, dan pengertian kepada beliau semuanya, supaya mereka boleh menjalankan dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, berdirilah, angkat kedua tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan, aku minta darah-Mu, darah Yesus. Aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagimu. Tidak akan ada tulah yang boleh menguasai Anda. Hari ini imanmu diperteguh. Hari ini imanmu diyakinkan. Dan aku katakan di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan tetap ada pada Anda. Karena Yesus mengasihi Anda. Damai, sejahtera, sukacita, dan agape-Nya Tuhan ada pada hidupmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu. Kami tangkap pewahyuan, hikmat, dan pengertian itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar.